Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7336 sampai bab 7337. Ketika keduanya kembali ke rumah keluarga Gu, Lin Wanqiu sedang sibuk menyiapkan makan siang bersama para pelayan, sementara Gu Yanzhong dengan gembira memberi makan ikan koi di kolamnya. Ia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk kolam koi ini. Dalam cuaca di bawah 0 di Anjing, ia memasang satu set lengkap peralatan pemanas sirkulasi untuk menjaga suhu air sekitar 25 derajat Celcius. Melihat Ye Chen kembali bersama putrinya, dia terkekeh dan berkata, "Nanan, ibumu ingin kamu membantunya di dapur saat kamu kembali. Pergilah. Biarkan Chen Er tinggal di sini bersamaku sebentar." Gu Qiui agak terkejut, ibunya biasanya tidak pernah mengizinkannya membantu pekerjaan rumah, jadi mengapa dia dipanggil ke dapur hari ini? Namun karena dia sangat peka, dia segera menyadari bahwa ibunya mungkin sedang memikirkan sesuatu untuk dibicarakan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ayah, kakak Ye Chen, kalian berdua ngobrol saja, aku akan membantu." Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, lalu mengangguk, "Silakan saja, beritahu aku jika kamu membutuhkanku." Gu Qiui tersenyum, "Ada peraturan di rumah kami, laki-laki tidak diperbolehkan berada di dapur." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan anggun. Gu Yanzhong, yang sekarang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Ye Chen sendirian, ingin berbicara dari hati ke hati, tetapi kemudian teringat peringatan istrinya sebelumnya. Istrinya khawatir bahwa Ye Chen akan mengatakan hal yang salah dan secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak terburu-buru membahas masalah inti dengan Ye Chen, tetapi menunggu sinyal darinya. Jadi dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, "Chen Er, aku perhatikan Changi Motors akhir-akhir ini banyak bergerak maju. Kamu bertekad kuat pada proyek ini, bukan?" Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Paman Gu, proyek ini mengusung nama ayahku, dan ini terkait dengan reputasi keluarga Ye dan An, jadi kami pasti akan melakukannya." "Bagus sekali," puji Gu Yanzhong. "Kami orang Tiongkok dulu terlalu pendiam, selalu berpikir terlalu mencolok untuk menamai perusahaan atau merek dengan nama kami sendiri. Tetapi saya melihatnya secara berbeda. Bukankah ini kesempatan emas untuk meninggalkan warisan yang abadi? Jadi, kita harus melakukannya dengan baik." Ye Chen menjawab dengan hormat, "Tenang saja, Paman Gu, kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami." Saat keduanya mengobrol, Gu Qiui telah sampai di dapur. Ibunya, Lin Wanqiu, sedang mengarahkan para pelayan dengan bahan-bahan makanan. Melihat Gu Qiui masuk, dia segera menariknya ke ruang makan yang kosong dan bertanya, "Nanan, apakah kamu sudah bicara dengan Chen Er? Ayahmu baru saja menelepon kakek Kie, dan dia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika Chen Er masih berpura-pura bodoh padamu saat ini, aku akan mengabaikan peringatan itu dan langsung membicarakannya di meja makan." Gu Qiui buru-buru berkata, "Bu, tolong jangan katakan apapun kepada kakak Ye Chen secara langsung. Dia orang yang mudah tersinggung dan tidak pandai berkata tidak. Jika dia tidak bisa langsung setuju atau menolak, hatinya akan hancur." Lin Wanqiu menjadi cemas, dasar gadis bodoh, selalu saja memikirkannya. "Ya, aku bersyukur padanya, dan aku mengaguminya. Tetapi jika menyangkut kalian berdua, aku punya keluhan. Keluarga kita sudah melakukan begitu banyak hal untuknya, kau sudah menunggunya selama bertahun-tahun, dan bahkan setelah bersatu kembali, dia masih belum memberimu jawaban. Apa maksudnya?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Gu Qiui menghela napas. "Oh, Ibu, situasinya rumit, tetapi aku sudah menjelaskan semuanya kepada saudara Ye Chen. Dia bilang dia belum yakin bisa mengalahkan orang-orang itu, dan dia khawatir dia akan mati suatu hari nanti. Dia ingin menyiapkan pil permajaan yang cukup untuk kita bertiga, jadi aku bisa hidup dengan baik bersama kalian berdua. Tetapi aku mengatakan kepadanya, aku akan tinggal bersama kalian dan ayah, tetapi jika kalian berdua meninggal, aku tidak akan melanjutkannya." Lin Wanqiu menghela napas, dia paling mengenal putrinya dan tahu bahwa putrinya tidak sedang bercanda.
Jika Ye Chen dibunuh oleh musuh-musuhnya, satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan adalah orang tuanya. Dan jika mereka juga pergi, dia mungkin tidak akan bertahan sendirian. Jadi dia bertanya, apa yang dikatakan Chen Er tentang itu? Gu Qiui menjawab, saudara Ye Chen mencoba membujukku untuk tidak melakukannya, tetapi aku tidak mau mengalah. Aku mengatakan kepadanya bahwa jika dia dan orang tuaku sudah tiada, aku tidak akan berjuang sendiri untuk hidup, kecuali jika dia memberiku seorang putra. Gadis baik. Lin Wanqiu mengacungkan jempol, begitulah caranya, serang dia dengan tepat. Kita sudah terlalu perhatian sebelumnya, dan dia sangat pelin-pelan dalam hal ini. Jika kita terus memberinya ruang dan waktu, dia akan terus mengulur-ulur waktu tanpa membuat keputusan yang nyata. Dia mendesak dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, setelah kamu mengatakan itu, apa yang dikatakan Chen Er? Gu Qiui berbohong, dia bilang dia akan memikirkannya dengan saksama. Jadi, kurasa kali ini aku sudah menjelaskan perasaanku padanya, dan dia tidak akan terus mengulur waktu, dia akan memberiku jawaban. Setelah itu, dia memeluk lengan ibunya dan berkata dengan nada berbisik, "Bu, aku sudah menyampaikan maksudku. Jadi, tolong jangan bahas hal ini dengan kakak Ye Chen saat makan malam. Beri dia sedikit waktu lagi, ya?" Lin Wanqiu mendesah pelan, menepuk tangan Gu Qiui, dan berkata dengan tulus, "Nan, yang kuinginkan sekarang adalah kamu segera hamil. Ini bukan hanya tentang meneruskan garis keturunan Chen Er dan keluarga Ye, aku ingin kamu memiliki pendamping." Chen Er sendiri tidak yakin dia bisa mengalahkan Wu Feiyan itu. Jika sesuatu terjadi padanya dan ayahmu dan aku tidak bisa tinggal bersamamu selamanya, anakmu masih bisa ada untukmu, untuk menjagamu di masa tua. Lalu dia bertanya, kenapa tidak berusaha lebih keras, masak nasi dengan Chen Er dulu? Kalau tidak berhasil, kita akan mundur dan terus terang saja. Katakan padanya pernikahan tidak penting, itu hanya formalitas, tapi garis keturunan anak itu nyata. Gu Qiui tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Ekspresinya tegas saat berkata, "Bu, karena kita sudah menjelaskan semuanya, aku tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Aku ingin segera memiliki anak dari kakak Ye Chen, tetapi aku tidak ingin dia setuju di bawah tekanan." Pipinya sedikit memerah saat dia merendahkan suaranya dengan malu-malu. Aku ingin kakak Ye Chen mencintaiku di dalam hatinya saat dia setuju. Aku harap dia memberiku seorang anak karena dia mencintaiku, bukan hanya karena dia ditekan atau untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Lin Wanqiu mendesah khawatir. Nan, Chen Er sangat mirip ayahnya, baik dari segi penampilan maupun kepribadian. Aku benar-benar khawatir dia akan menjalani hubungan seperti ayahnya. Terus terang, aku khawatir dia akan terus menolakmu. Gu Qiui tersenyum kecut. Jika saudara Ye Chen akhirnya menolakku, aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya akan berdoa untuknya dalam hatiku, berharap dia bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan dan menjalani kehidupan yang bahagia. Mendengar ini, mata Lin Wanqiu memerah, takut putrinya akan berakhir sendirian selamanya. Dia memegang tangan Gu Qiui, tersedak saat dia meratap, kalau saja Bibi An masih di sini, dia sangat memujamu, dia pasti akan membelamu. Bersambung.